Pemirsa, sejak tanggal 9 Agustus 2021, pemerintah mewajibkan bukti vaksin untuk masuk tempat umum seiring mulai dibukanya pusat perbelanjaan. Selain bukti vaksin, masyarakat juga diwajibkan untuk mengunduh aplikasi Lindungi Peduli. Lantas sejauh mana keamanan data kita dan bagaimana penerapannya di transportasi umum dan juga pusat perbelanjaan? Sudah ada rekan Yohana Gabriela dengan juru kamera Budi Utomo yang mengabarkan langsung untuk Anda. Pemerintah mewajibkan pengunjung tempat-tempat umum untuk melakukan pembuktian bahwa ia sudah divaksin atau belum. Seperti tadi pemirsa, pada saat saya melakukan perjalanan transportasi umum Transjakarta, petugas di sana mewajibkan saya untuk menunjukkan bukti vaksin COVID-19. Begitu juga di tempat saya mengabarkan saat ini pemirsa, di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat. Ketika saya memasuki wilayah ini, saya diwajibkan untuk men-scan barcode saya yang nantinya untuk mengetahui apakah saya sudah divaksin atau belum. Nah, bukti vaksin ini memanfaatkan aplikasi Peduli Lindungi dan juga website pedulilindungi.id untuk menunjukkan kepada petugas. Dan di tanggal 9 hingga 16 Agustus 2021, pemerintah juga sudah melakukan uji coba dan didapati ada sebanyak 1.015.000 orang yang memasuki ataupun check-in menggunakan aplikasi tersebut pemirsa, dan didapati ternyata diantaranya ada sebanyak 619 orang yang ditolak oleh sistem Peduli Lindungi sehingga tidak diperbolehkan untuk memasuki pusat perbelanjaan. Dan memang untuk aplikasi ini membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona dan juga tentunya untuk bisa melacak maupun mengamati kesehatan masyarakat. Namun pemirsa, yang menjadi permasalahannya adalah keresahan warga mengenai adanya potensi cybercrime seperti kebocoran data maupun pengambilan data pribadi. Lantas, apakah data pribadi warga ini dapat dipastikan aman dari cybercrime? Pengamat siber Pratama Persada mengungkapkan tak ada satupun sistem komputerisasi yang aman dari peretasan termasuk aplikasi Peduli Lindungi. Menurutnya, pemerintah perlu benar-benar menjaga server Peduli Lindungi untuk mengamankan data masyarakat. Ya, kalau kita melihat sebenarnya tidak ada satupun sistem komputer yang aman. Artinya apa? Artinya semua sistem itu pasti bisa diretas. Kalau tidak sekarang, mungkin nanti akan bisa diretas. Nah, supaya kita bisa menghindari peretasan tersebut, artinya kita harus benar-benar bisa mengamankan sistem yang kita miliki. Dalam hal ini adalah servernya Peduli Lindungi, begitu, untuk lebih diamankan lagi begitu. Kemudian yang perlu lagi pikirkan juga adalah bagaimana bisa membuat data masyarakat, data yang sudah masyarakat sudah melakukan vaksin itu bisa diberikan pengamanan tambahan, misalkan dengan melakukan enkripsi begitu, sehingga kalau misalkan nanti servernya Peduli Lindungi ini diretas sama orang begitu, kemudian si hackers ini bisa masuk ke dalam sistemnya Peduli Lindungi, kemudian mengambil datanya, mereka tidak akan bisa membaca isi datanya. Kenapa? Karena datanya dalam bentuk terenkrip atau teracak. Pratama menambahkan, untuk menjaga sistem keamanan aplikasi Peduli Lindungi, admin sistem jangan malas, perlu kerja keras dan rutin untuk memeriksa serangan sistem yang masuk. Dari Jakarta, Laras Kiranasari dan Yohana Gabriela, TV One mengabarkan.